Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi ayah bunda pembelajar. Hari ini kami kedatangan tamu spesial. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terlebih dahulu kami akan perkenalkan biodata beliau. Beliau adalah ketua yayasan kami, Yayasan Iftitah Nurul Islam Kabupaten Sumeneb, yang menaungi PAUD holistik integratif berkarakter Islam Kids kita Sumeneb. Beliau juga seorang kristolog nasional yang tergabung di AWF Asia Abdullah Wasian Foundation. Kemudian beliau adalah Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Kabupaten Sumeneb dan anggota Majelis Syuro Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Jawa Timur. Wah, luar biasa pergerakan dakwah beliau. Mudah-mudahan Allah merahmati beliau dan kita juga senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari wabah yang melanda negeri Indonesia tercinta. Kita juga mendoakan saudara-saudara kita yang saat ini banyak sekali terjadi musibah ya yang melanda negeri Indonesia tercinta ini. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Kemudian kita senantiasa diberikan kemudahan, keleluasaan untuk memberikan pertolongan kepada saudara-saudara kita yang saat ini sedang mengalami musibah. Amin ya rabbal alamin. Untuk kita mulai saja ya ayah bunda. Minggu yang lalu kita sudah jelaskan tentang program 9 pilar karakter cinta. Pilar pertama, pilar cinta Allah, konsep tauhid. Nah, saya ingin menanyakan Bapak, kenapa pendidikan tauhid ini penting sekali diajarkan di usia emas perkembangan anak-anak kita? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya awali jawabannya dari surah Al-Ikhlas ya. Allah kita semua hafal ayat ini, surah ini. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakan Muhammad, Allah itu esa. Allah yang kepadanya semua membutuhkan pertolongan, semuanya bergantung. Allah yang tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan Allah yang tidak ada satupun yang serupa dengannya. Jadi ini adalah konsep dasar dari tauhid, dan insya Allah ini adalah yang menjadi rujukan pilar pertama di kids kita ya. Di pilar tauhid itu pilar cinta kepada Allah. Jadi yang kita tanamkan di situ adalah tauhidnya. Jadi kenapa yang harus ditanamkan pertama ini adalah tauhid? Karena tauhid ini adalah pokok. Jadi akidah. Jadi pokok dari seorang hamba di hadapan Allah, dia menjadi bernilai atau tidak itu ya tergantung dari tauhidnya. Jadi kalau saya ibaratkan dengan angka, itu hanya ada 1 dan 0. Bunda Ina ada, jadi hanya ada 1 dan 0. Jadi nilai tauhid ini seperti angka 1. Nah, selain tauhid, itu aksesoris yang lain itu 0. Jadi bagaimana? Seberapapun banyak 0 di belakang angka 1, itu tidak akan ada nilainya tanpa ada angka 1. Nah, jadi tauhid ini merupakan pokok. Nah, ketika angka 1 ini sudah kokoh, sudah terbentuk, maka kita tinggal menambahkan dengan 000 yang lain. Semakin banyak 0 di belakang angka 1, insya Allah nilainya lebih bagus
lulus di hadapan Allah. Dan inilah yang insya Allah akan menurunkan ridho dan rahmat Allah kepada kita di dunia, sehingga kita diberkahi di dunia, dirahmati oleh Allah di dunia, lebih-lebih nanti ketika kita menghadap kepada Allah di akhirat dengan ridho dan rahmat Allah, kita akan ditempatkan di surga. Karena itulah di kids kita ini betul-betul ditekankan ya, pilar pertama cinta Allah yang menekankan pada pembentukan tauhid yang benar. Jadi menanamkan pada jiwa anak tauhid yang lurus, tauhid yang benar, tauhid yang tidak bengkok, tauhid yang tidak bercampur dengan noda-noda, baik itu noda syirik, kemudian sum'ah, riya, munafik, semuanya dibersihkan. Jadi sebagaimana fitrahnya anak, jadi setiap anak itu kullu mauludin yuladu ala fitrah. Jadi setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, suci. Jadi suci jiwanya dari berbagai macam kekotoran. Nah, ini di lembaga pendidikan anak usia dini kids kita ini yang kita perjuangkan. Jadi jangan sampai tauhid dan fitrah anak yang bersih tadi terkotori oleh noda-noda. Jadi kita sangat menyayangkan kalau sampai akidah ini tidak diwujudkan, tidak dipentingkan, tidak diprioritaskan. Karena seberapa banyak angka nol di belakang angka 1, tanpa ada angka 1 nilainya nol. Karena itulah angka 1-nya dulu yang kita tanamkan pada anak-anak didik kita, ya. Bukan hanya anak didik kita di kids kita, tapi semua anak-anak kita, termasuk kita orang tuanya ini. Jadi jangan sampai anaknya diminta untuk membenahi tauhidnya, memperkokoh tauhidnya, sementara kita orang tuanya lengah. Ya. Jadi kita malah senang gemar dengan kemusyrikan, alhamdulillah min dzalik. Kita sum'ah, kita riya, kita takabur. Jadi menganggap kita ini paling hebat, paling wah. Jadi kita lupakan Allah, nah nanti akan dicontoh itu oleh anak kita. Nah itu memang selain kita tanamkan pada anak kita, anak didik kita orang tua ini berkewajiban pula untuk senantiasa membenahi dan memperkokohnya. Jadi anfusakum wa ahlikum nar. Jadi jaga dirimu hai orang tua dan keluargamu dari api neraka. Inilah kenapa pembentukan dan penanaman serta pengkokohan nilai-nilai tauhid itu betul-betul ditekankan di kids kita. Itu jawaban awal dulu ya. Dan nanti terus akan ada pertanyaan-pertanyaan yang akan menggugah jawaban yang lebih banyak lagi. Masya Allah, la quwwata illa billah. Jadi cukup jelas dan bahkan membuat saya semakin yakin dan semakin membulatkan tekad bahwa ternyata tugas kita sebagai guru, terlebih sebagai orang tua, ini amatlah berat. Jika tidak diiringi dengan ikhtiar yang sungguh-sungguh, tentunya ini kita akan kehilangan momen penting di usia emas perkembangannya. Jadi seperti yang Ustadz Lutfi katakan tadi, bahwa akidah adalah pokok. Diibaratkan angka, akidah adalah nilai 1, angka 1. Dan aksesoris-aksesoris yang lain, urusan-urusan yang lain adalah angka 0 di belakang angka 1. Tanpa ada angka 1, maka 0 nilainya. Dan ketika angka 1 ini dikuatkan, dikokohkan, maka berapa banyak angka 0 di belakangnya, ini akan semakin menambah nilai itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sebagai orang tua semakin membulatkan tekad untuk tidak mengabaikan ya pendidikan tauhid ini, karena pendidikan tauhid ini begitu penting, karena tanpa tauhid, tanpa akidah yang lurus, maka kita nilainya 0 di hadapan Allah.
Mudah-mudahan kita dikuatkan ayah bunda, dan mudah-mudahan program kita ini dilaksanakan di rumah oleh ayah bunda semuanya sebagai wujud ikhtiar kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam mendidik putra-putri kita. Nah, pertanyaan kedua tak kalah pentingnya, tak kalah menariknya. Kebetulan beliau ini adalah seorang dokter, jadi sangat pas mungkin ya pertanyaan ini disampaikan kepada beliau. Di PAUD Holistik Integratif Berkarakter Islam KIS kita, ini program pendidikan 9 pilar karakter cinta ini diberikan, terutama pendidikan tauhid ya. Ini tentunya apabila diberikan secara gamblang atau dalam bentuk ceramah atau dalam bentuk teori-teori saja, ini tentunya akan terasa berat dan tentunya menyalahi ya fitrah anak-anak, karena mereka ini fitrahnya bermain gitu ya. Anak-anak harus dengan cara prinsip-prinsip yang menyenangkan, kemudian sederhana, kemudian applicable gitu ya. Jadi harus applicable. Makanya di KIS kita semuanya dengan cara-cara yang menyenangkan, kemudian applicable. Nah, ini apakah sudah sangat sesuai dengan cara kerja otak anak-anak kita, Pak Dokter? Alhamdulillah ya. Jadi karena dalam penyusunan strategi pembelajaran di KIS kita, jadi untuk di sini penanggung jawabnya adalah Bunda Ina sendiri selaku kepala sekolah KIS kita, sama dewan guru seperti Mbak Raisya, kebetulan juga seorang psikolog. Jadi ini sudah jadi satu tim. Dan adiknya Aulia Nurul Islami yang insya Allah sebentar lagi sudah persiapan untuk dokter muda kelas ya. Jadi semuanya disusun supaya apa? Dalam istilah pendidikan kita mengenal holistik ya. Holistik integratif, jadi menyeluruh dan saling keterkaitan. Kemudian ada lagi satu istilah dalam dunia pendidikan adalah happy learning and joyful education system. Jadi pola pembelajaran pendidikan yang menyenangkan, yang gembira, happy, jadi enjoyable, jadi penuh dengan kehangatan. Nah, di KIS kita semuanya itu insya Allah diterapkan. Jadi, seperti pertanyaan Bunda Ina tadi, bagaimana dengan hubungannya dengan mekanisme kerja otak? Jadi kita tahu dalam rumusnya. Jadi kalau hanya mendengar saja, jadi ketika anak itu mendengar, maka yang tertanam di dalam otaknya, jadi dalam brainnya itu hanya sekitar 8%. Ya. Jadi aku mendengar, maka 8%. Kemudian kalau dia menulis, ya, maka bertambah menjadi 12%, sehingga 8 dari 100% itu 8 tambah 12 berapa tadi? 20% mengisi ruang otaknya. Kalau kita ingin menjadikan ruang otak itu terpenuhi oleh nilai-nilai karakter, nilai-nilai cinta kepada Allah, tentu harus yang ketiga. Jadi harus melaksanakan, doing. Jadi bagaimana itu istilahnya? Aku melihat, I know. Kemudian aku mendengar. Ya, kemudian I understand, aku melakukan, maka aku akan menjadi seorang. Nah, ini yang kemudian di KIS kita ini diramu. Jadi konsep perkembangan otak tadi ya, jadi tumbuh kembang otak anak-anak semakin hari pertumbuhannya diawasi. Nah, yang lebih penting lagi perkembangannya. Jadi bagaimana nilai-nilai tauhid, nilai-nilai cinta kepada Allah ini sesuai dengan mekanisme kerja otak anak. Jadi dikenalkan dulu konsepnya, feeling, ya, knowing dulu. Jadi diberi pemahaman dulu. I understand. Jadi anak diberi pengantar dulu. Bagaimana tauhidnya, apa tauhidnya. Kemudian yang kedua,
melakukan feeling, jadi merasakan, jadi anak-anak nanti merasa. Jadi bagaimana seorang yang bertauhid itu? Ada aplikasinya, insya Allah Bunda Ina lebih memahami itu konsep pembelajaran harian yang dilaksanakan di kelas ya. Kemudian yang ketiga, acting. Nah, acting inilah yang paling penting. Dan di kids kita alhamdulillah, jadi untuk menanamkan nilai-nilai tauhid, nilai-nilai karakter dengan sempurna pada anak melalui kegiatan-kegiatan, aplikasi-aplikasi secara nyata. Salah satu contohnya, kita punya kegiatan namanya sholat duha. Kenapa harus sholat duha? Padahal sholat duha ini kan sunnah saja. Tapi kenapa kok anak-anak diminta setiap hari untuk sholat duha? Nah, disinilah kita menanamkan semuanya itu. Holistik ini. Jadi kalau kita kupas nilai sholat duha ini semuanya akan masuk. Apa yang tidak masuk dalam gerakan sholat? Mari coba kaifiat sholat. Dalam pendidikan anak usia dini ada apa? Kognitif, bahasa, kemudian fisik motorik, seni, kemudian dan jangan lupa yang paling penting sosial emosional, dan yang paling penting spiritual smart. Ini semuanya diperoleh dalam sholat itu ya. Tidak perlu anak-anak senam setiap hari harus loncat ke kanan, loncat ke kiri. Dengan dia sholat dengan sebaik-baiknya, dia sudah melaksanakan kegiatan. Mulai dari wudhunya, ya. Pagi mereka datang jurnal, kemudian toilet training, kemudian selesai dari toilet training berwudhu. Perhatikan ini, semuanya ini kognitifnya dilatih. Ya, motorik halusnya, motorik kasarnya ketika anak kita minta, ayo menyela-nyelai jarinya, berwudhu dengan baik. Ini jalan semuanya di kids kita. Ya. Jadi kembali lagi kepada konsep otak tadi. Jadi bagaimana ketika anak sudah mengenal, mengetahui tentang konsep tauhid, lalu aplikasinya mereka sholat. Allahu Akbar, dari mulai takbiratul ihram sampai salam dalam pengawasan bimbingan guru. Ya. Ini diajarkan begitu selesai sholat, dipahamkan lagi. Ya, ini nilai-nilai karakter itu yang saya sampaikan, ya, bahwa kalau tadi apa Bunda, saya ibaratkan angka 1 dan 0 ya. Kalau yang kedua ibaratnya seperti bangunan. Jadi tauhid ini seperti bangunan, dan sholat ini pun seperti bangunan itu. Jadi tauhid ini seperti pondasinya. Nah, banyak dari kita ini para orang tua yang melupakan. Kita membayangkan punya rumah yang megah, punya rumah yang mewah, punya rumah yang bagus, punya rumah yang indah, tapi lupa. Di samping rumah itu harus bagus, indah, mewah, dan lain-lain itu, rumah itu harus kokoh. Dan kunci kokohnya rumah itu ada di fondasinya. Kalau fondasinya bagus, insya Allah akan bagus rumah itu. Tapi kalau fondasinya sudah rapuh, maka rapuh. Karena itulah nilai tauhid itu menjadi nilai dasar dalam pendidikan anak usia dini, khususnya di kids kita ini. Jadi apa? Supaya anak ini nanti ketika tumbuh dan berkembang menjadi sosok remaja, dewasa, menjadi orang tua, ya, dia tetap pondasi ini insya Allah akan kokoh, tidak akan goyah begitu saja. Jadi kita sudah menanamkan satu nilai, sudah menanamkan angka 1 pada anak didiknya. Kita sudah membangun pondasinya dengan sebaik mungkin. Nah, nanti terserah mau dibangun apa di atas pondasi ini. Insya Allah kalau pondasinya sudah kokoh, bangunannya pun akan kokoh. Jadi tinggal aksesorisnya ditambah nanti. Kepingin menarik, ya warna-warna lah. Dindingnya catnya yang bagus, ya. Kepingin teduh, tanamilah sekelilingnya, ya, dengan tanaman. Yang kepingin sedap, aman dipandang,
mata, pagarnya diperbagus, pagarnya diperkokoh. Tapi jangan lupa bahwa pondasinya, bangunan ini harus utuh. Apalah artinya pagar kokoh, apalah artinya catnya bagus, atapnya bagus, kalau pondasinya keropos, akan ambruk ini dan akan menimpa penghuninya. Alhamdulillah. Itulah jadi pertanyaan Bunda ini tadi, bagaimana dengan aspek tumbuh kembang otak kita, ya seperti itu. Jadi bagian demi bagian ditanamkan dalam otak, dan kita memenuhinya menjadi 100% ketika applicable, jadi betul-betul dilaksanakan. Jadi kalau tidak dilaksanakan ya sudah, hanya 20% itu aja, hanya 8, 12, 8, 12, maksimal 20. Tapi begitu dilaksanakan, insya Allah menjadi 100%. Dan insya Allah Bunda Ina dan Dewan Guru, juga para orang tua wali murid kami di rumah yang kami hormati, kami cintai, paham betul bagaimana putra-putrinya, karena hampir berapa bulan ini kita sekarang lockdown ini ya, PSBB ya, sudah hampir 1 tahun. Anak-anak lebih banyak bersama ayah dan bunda di rumah. Bagaimana aplikasi yang telah dibawa oleh putra-putri Bapak Ibu sekalian dari hasil mereka dididik di kids kita dengan penanaman nilai-nilai akhlak yang terbaik itu. Insya Allah di rumah mereka akan berbeda dengan anak-anak lain yang tidak memiliki fondasi yang sempurna. Kira itu. Menarik sekali pembahasannya pada pagi hari ini, semakin bersemangat saja saya ini. Terima kasih kepada Bapak Dr. Lutfi atas penjelasannya yang sangat holistik integratif, sangat holistik integratif. Mudah-mudahan ayah dan bunda di rumah bisa menangkap pesan dari kami bahwa begitu pentingnya peran orang tua di saat pandemi ini. Jadi kita memang harus memaklumi keadaan yang memang sudah Allah takdirkan seperti ini. Jadi kita sebagai orang tua adalah sebaik-baik guru teristimewa untuk anak-anak kita. Jadi waktu yang begitu utuhnya diberikan oleh Allah kepada kita selama masa pandemi ini, jangan dilewatkan begitu saja. Bersamai anak-anak kita dengan pendidikan tauhid, dengan program pendidikan 9 pilar karakter cinta yang telah kita ajarkan di Power Holistic Integratif berkarakter Islam Kids kita. Jadi mudah-mudahan pencerahan pada pagi hari ini bisa menumbuhkan semangat baru yang mungkin saat ini sudah mulai redup. Mudah-mudahan ini akan bersemi kembali dan Allah segera menurunkan pertolongannya untuk kita semua. Mungkin demikian perjumpaan kita kali ini. Mungkin sebagai tambahan ya, ya. Jadi semangat anak-anak bersama orang tua sekarang ya. Kalau selama ini sebelum pandemi, sebagaimana amanah dari pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Nasional, jadi lembaga PAUD khususnya Taman Pendidikan dan Pengasuhan Anak itu kan motonya sebagai pengganti orang tua untuk sementara waktu. Jadi ketika anak-anak diamanahkan di lembaga pendidikan anak usia dini kita, maka kami para dewan guru, ya, para pengurus di lembaga pendidikan Iftitah Nurul Islam yang mewadahi kids kita ini sama-sama bertanggung jawab terhadap keselamatan dalam tanda petik anak didiknya. Jadi keselamatan apa? Jasmani dan rohaninya. Nah, insya Allah kami memperhatikan, karena memang saya selaku ketua yayasan jarang terjun langsung, tapi saya memantau apa yang dilakukan oleh Dewan Guru
apa yang telah diperoleh oleh anak didik. Jadi kami awasi betul. Jadi bagaimana Dewan Guru menanamkan nilai-nilai karakter. Apa sudah dilaksanakan 9 pilar itu, karakter itu jadi apa? Cinta Allah, cinta Rasulullah, cinta orang tua, cinta diri sendiri dulu, cinta diri sendiri, cinta sesama, cinta lingkungan, bangsa dan air, cinta ilmu dan prestasinya 9. Dan ini insya Allah sudah dilaksanakan semua oleh Dewan Guru. Sekarang diambil alih oleh orang tua. Jadi ini jangan sampai putus. Sayang apa yang sudah ditanam, yang disemaikan dan ditanam oleh kids kita jangan sampai tercerabut begitu saja dari jiwa anak. Jadi nilai-nilai 9 pilar karakter, khususnya karakter cinta Allah dan takwa. Jadi nilai tauhid itu jangan sampai menguap begitu saja ketika masa pandemi, karena kami banyak mendapat keluhan bagaimana anak-anak ini. Jadi kalau ketika kita program pembelajaran daring ya, jadi setelah daring anak-anak malah main YouTube, main game dan sebagainya. Jadi kan keluar. Jadi makanya kita lewat pembelajaran online seperti ini ya, 2 arah, dari orang tua dan sekolah, murid itu semuanya terlibat. Jadi tauhidnya dibenahi, yang saya katakan tadi fondasinya angka 1-nya dibenahi, baru aksesoris yang lain. Apa aksesoris yang lain itu? Termasuk membaca, menulis, berhitung, apalagi itu semuanya aksesoris. Jadi benahi dulu tauhidnya, benahi akidahnya yang baik, yang lurus, akhlaknya, insya Allah nilai-nilai yang lainnya akan mudah. Dan alhamdulillah berapa lama kita sudah berdiri Bunda ini? 14 tahun. Sudah 14 tahun dan alhamdulillah seluruh alumni kita ya tidak pernah ada masalah, terutama dalam 3 soal tadi. Tung, membaca, menulis, berhitung, semuanya bisa tercapai karena apa? Karena memang karakternya sudah dibentuk, karakternya sudah diperkokoh. Jadi yang 80% sudah ditanam, insya Allah aksesoris kita. Jadi tetap semangat pada Dewan Guru di kids kita untuk menanamkan nilai-nilai karakter. Tetap semangat para orang tua di rumah untuk mendampingi putra-putrinya menjadi guru terbaik, orang tua terhebat bagi putra-putri kita semua. Insya Allah Allah akan menurunkan rahmat, ridho dan berkahnya kepada keluarga kita semua. Lebihnya begitu indah untuk karena ini hari Jumat, kita persiapan untuk sholat Jumat. Terima kasih, mohon maaf dari kami Yayasan Istiqah Nurul Islam Sumber. Terima kasih Bapak Dr. Anwar Lutfi. Ilmunya keren, ilmunya sangat bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan ini dengan sebaik-baiknya. Ayah bunda di rumah, semoga senantiasa berbahagia bersama buah hati tercinta. Jangan lupa Senin, alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan ini awal dari kebangkitan kita semua ya. Mudah-mudahan Allah segera menyelesaikan pandemi yang telah melanda negeri kita tercinta. Tanggal 26 anak-anak aktif kembali masuk ke sekolah sesuai dengan surat edaran dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sumeneb. Kami tunggu. Dan tidak ada perubahan lagi. Iya betul. Sudah jadi zona hijau. Hijau ya. Insyaallah. Jadi zona hijau itu baldah thayyibah wa rabbun ghafur. Ya. Insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf, ini terima kasih kepada Bapak Afandi yang telah mengikuti program ini. Kemudian Bapak Taufik Hidayat, Bunda Aisyah Nafis dan teman-teman yang lain. Terima kasih, barakallah.
Mudah-mudahan tetap setia Tapi yang bersama banyak kami. yang hadir Ya. dari awal. Iya, dari awal. Mungkin dicek. Pandi Dinas Pendidikan. Dinas ya. Pendidikan, Salam ya. panggilan untuk Terima kasih, Besar Bapak. Dinas Pendidikan Kabupaten Sumeneb. Terima kasih. Kemudian Bapak Rizal Mutakin, Nah, Ustaz Rizal Mutakin, Ustaz Rizal. Ustadz Rizal Masya dari Allah. Kabupaten Bondowoso. Bondowoso yang selalu setia bersama kami. Kemudian Mbak Basra Evi, Mbak Aka Banyo. Mudah-mudahan Jauh ini dari Sumatera Barat. ya, mudah-mudahan senantiasa sehat. Salam doa apa di rumah. Dan Bapak Hairul Hidayah, salam kenal Bapak. Kemudian Bapak Surawi Minawi, selamat salam kenal. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat untuk kita semua. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.